Iya, baik Mas Pice melakukan sebuah kebaikan ini tentu, sudah harus ya kita lakukan sebagai bentuk amal ibadah juga dan juga bisa menjadi contoh untuk, yang ada di sekitar kita karena nama Pice. Karena dalam kehidupan ini tidak akan ada arti ya kalau isinya tidak ada kebaikan yang kita lakukan. Wah, singgung bahasanya ya. Dan yang pasti untuk Mas Pice yang mungkin punya keinginan untuk melakukan kebaikan tapi, apa ya, pengen ada suatu wadah atau perkumpulan juga sehingga Manca Bicanya lebih bersemangat kayaknya, lebih ngepas juga dengan obrolan komunitas kita untuk di edisi kali ini di awal pekan. Oh ini di awal bulan juga ya di tanggal 1 Desember 2025 di hari Senin. Yang dimana saat ini kita sudah kedatangan kawan-kawan dari Sahabat Juang Indonesia. Tapi sebelumnya kita pengen sapa dulu. Selamat pagi menjelang siang. Untuk Banca yang lagi mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital dan dari kejauhan ya mudah-mudahan akan terus tetap bersama dengan Perompat FM Palembang sebagai pengobat rasa rindu ya dengan kampung halaman. Karena di Perompat kita selalu menghadirkan lagu-lagu daerah baik itu dari Sumatera Selatan dan juga ada beberapa persen dari provinsi lainnya juga Mas BC. Atau yang pengen melihat situasi langsung bagaimana serunya obrolan kami di studio Perompat FM Palembang, silakan Mas BC lari untuk menyaksikan di channel YouTube Perompat Palembang. Oke, dan langsung kita bakal berkenalan. Sebenarnya sudah kenal ya satu ya. Sudah tidak asing lagi ya karena banyak inspirasi yang didapatkan dengan narasumber kita ini Manca Beca. Oke, dan kali ini ada dua narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Sehat kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat. Sehat. Ya, Ustadz Aryadi dengan kesibukan aktivitas alhamdulillah masih menyempatkan ya. Alhamdulillah, Luar semangat. biasa, selalu menebar inspirasi ya Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Dan nama lengkapnya itu ya, Aryadi Ali Usman MPD C Eki ya. Betul. Oke baik. Dan ini sebagai foundernya di Sahabat Juang Indonesia. Tadi kabarnya sudah dijawab sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Oke, dan didampingi ini di sebelah kanan Ustadz Aryadi ada juga Muhammad Haris Silajik, sarjana ekonomi ya. Ya. Ini sebagai ketua Sahabat Juang Indonesia di tahun 2025. Benar ya Bang ya? Oke, dan sebenarnya ada satu lagi ya, tapi karena sesuatu dan lain hal, ini ada Ibu Siti Mariam SKM. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan sehat ya. Ya, istri saya Kak Ilham. Oh itu. Lagi kurang sehat badan. Lagi kurang sehat badan. Pokoknya kita doain ya mudah-mudahan cepat sehat kembali. Oke, Amin. baik, dan ini topik kita tentang tumbuh bersama Sahabat Juang Indonesia. Tapi kita pengen tanya dulu bagaimana nih kabar Sahabat Juang Indonesia saat ini Ustaz Aryadi? Alhamdulillah Kak Ilham dan teman Perempat. Kabar teman-teman para pejuang, para relawan Sahabat Juang Indonesia, alhamdulillah semuanya sehat, semuanya belajar, bertumbuh dan insya Allah akan berdampak untuk masyarakat luas. Dan kayaknya agendanya makin banyak ya. Bismillah. Agenda sosial yang tentu ini sangat menginspirasi sekali bagaimana program yang selalu digiatkan oleh Sahabat Juang Indonesia. Tapi sebelumnya kita ke siapa nih panggilannya? Bang Haris ya mungkin ya. Haris. Bang Haris, kalau kita pengen tahu juga ini Sahabat Juang Indonesia sebagai ketuanya di tahun 2025, artinya ini ada satu kayak pemilihan gitu ya? Ada. Bagaimana ya? Boleh diceritain sama kita tuh bisa akhirnya menjadi ketua Sahabat Juang Indonesia di tahun 2025. Oke, jadi Sahabat Juang Indonesia ini ada kepengurusan juga dan salah satunya itu ya ketua. Dan di tahun 2025 ini adalah angkatan ketiga. Oh, yang keempat atau ketiga nih? Angkatan ketiga. Oh, ketiga. Angkatan ketiga. Nah, ini sebentar lagi mau ada pemilihan lagi. Keempat. Mau pemilihan lagi untuk angkatan keempat. Jadi masih dini ya usia yayasan kita. Tapi kita akan terus belajar. Dan di tahun 2025 ini ya saya diamanahkan oleh teman-teman, dipilih oleh teman-teman untuk menjadi ketua Sahabat Juang Indonesia. Harapannya sih agar Sahabat Juang Indonesia ini lebih berdampak lagi untuk masyarakat dan juga tentunya bisa membangun dan juga memberikan semangat untuk tim relawan lainnya agar bisa lebih aktif dan kembali lagi kepada Yayasan Sahabat Juang Indonesia. Begitu. Sebentar lagi kita akan ada open recruitment dan juga
kepengurusan baru. Oke. Jadi sebentar lagi berakhir pula jabatan saya. Oh, sampai di 2025 ini artinya Desember ya Iya, penutupnya Desember. ya. Kita mulainya dari Januari. Oh, Januari udah kepengurusannya baru tuh. Ya, Januari Oke. kepengurusan baru. Nah, ini kalau kita ngomongin soal kepengurusan, kita pengen tahu ada struktur kepengurusannya itu apa aja tuh di situ? Jadi di sini struktur pengurusan kita itu ada penasehat. Aha. Kalau pertama sih ada founder ya. Ada foundernya dulu. Ada foundernya dulu. Aha. Ada foundernya dulu. Ada penasehat. Jadi beberapa penasehat itu ada berapa orang ya? 3 orang kayak. Ada beberapa orang penasehat. Kemudian di bawah penasehat itu barulah saya. Ada ketua Sahabat Juang Indonesia. Kemudian ada wakil ketua Sahabat Juang Indonesia. Kemudian juga ada sekretaris. Ya, kita juga ada sekretaris. Ada juga bendahara, ada juga berbagai macam divisi seperti divisi media, media informasi, dan juga ada humas. Ada humasnya juga ya. Ada divisi humas juga, ada ketua humas dan juga anggota humas. Begitu juga Medinfo, ada ketua Medinfo dan juga anggota Medinfo. Kemudian juga kita di sini ada divisi program dan SDM, di mana divisi tersebut bertugas untuk memberikan ide atau masukan kepada yayasan untuk melakukan program apa nih selanjutnya. Yang akan digagas gitu ya? Iya, itu untuk program SDM. Oke, baik. Nah, ini ada pergantian kepengurusan atau ada regulasinya juga ya? Kita pengen tahu apa poinnya untuk supaya bisa menjadi ketua dan juga menempati daripada struktur yang tadi disebutkan oleh Bang Haris nih. Ya, jadi minimal. Dari foundernya dulu silakan, Ustaz Aryadi. Ya, jadi minimal udah bergabung bersama Sahabat Juang Indonesia terlebih dahulu. 1 tahun gitu. 1 tahun dulu. Dan kita lihat keaktifannya selama mereka bergabung dan apakah beliau layak untuk dicalonkan jadi ketua gitu. Hasil dari musyawarah para pembina dan penasehat seperti itu. Kita diskusi, kalau emang ada muncul beberapa kandidat, kita diskusikan. Tapi kami itu lebih kepada memilih musyawarah mufakat. Tidak demokrasi tidak. Betul. Ya? Karena kalau emang musyawarah mufakat belum berhasil, akhirnya kita voting gitu. Voting begitu, baik. Dan ini kalau di Sahabat Juang Indonesia ada panggilan khusus nggak gitu? Kayak apa gitu, master atau apa gitu enggak ya? Kalau master KPK ya. KPK tuh flashback yang kemarin itu. Iya betul. Master jadi itu ada ya? masih terus belajar. Masih terus belajar. Betul. Jadi kalau saya sering panggil sama teman-teman tuh para pejuang. Para pejuang. Kalau volunteer kan udah biasa volunteer tuh relawan. Ini beda pejuang. Para pejuang ya. Pejuang tuh emang harus berjuang dari titik berjuang di bisa. jalan kebaikan ini pastinya. Oke, baik. Nah, ini Ustaz Aryadi sebagai foundernya kita pengen tahu apa ini untuk visi yang sampai saat ini di Sahabat Juang Indonesia tidak akan pernah dirubah gitu. Nanti kalau visi akan disampaikan oleh Kak Haris ya. Saya bisa bercerita tentang mungkin sejarah ya. Sejarahnya dulu. Bagaimana jadi, tuh? Awal mula Sahabat Juang Indonesia. Sebelumnya bukan Sahabat Juang Indonesia. Ini dari tahun berapa nih? 2016 bahkan. 2016. Tapi Udah kalau lama ya. tercatat di sejarah di 2017. Jadi 2017 itu saya, istri saya dan teman-teman saya beberapa orang itu menggagas mau membuat komunitas. Bingung diskusi, akhirnya kita buat namanya Sahabat Belajar Indonesia gitu. Awalnya belum, sebelum kita di 2017 saya sudah bergerak nih di bidang sosial dan dakwah. 2015, 16 dan seterusnya. 2017 kita diskusi sama teman-teman mau benar-benar membuat komunitas. Yang pada saat itu kan jarang banget nih ada komunitas gitu. 2017. Jadi akhirnya kita buatlah namanya Sahabat Belajar Indonesia. Itu ada Kak Rizka, ada Kak Adit, sama ada Kak Arif juga. Jadi itu Asabikunal Awalun sama Kak Mario. Jadi kita sama-sama berdiskusi tentang nama. Akhirnya Sahabat Belajar Indonesia karena awalnya kita emang fokus di belajar, di edukasi. Kita punya kampung binaan di Sungai Rengas Gandus Palembang yang notabene mereka itu daerah terpencil yang jauh dari jangkauan kota. Walaupun itu termasuk dalam masih kota Palembang juga ya. Pas ditanya di sana, "Adek, udah pernah ke Ampera belum?" "Belum pernah, Kak." Aksesnya itu. Iya, karena aksesnya susah, nggak ada angkot, nggak ada kendaraan yang bisa mereka gunakan untuk ke kota. Akhirnya mereka belum pernah melihat Ampera. Bayangkan padahal di kota sendiri ya. Betul. Dan saya ketika saya di timbul sana rasa keprihatinan mungkin di situ. Bercita-cita, aku pengen nih ngajak mereka edu trip untuk lihat-lihat museum atau mungkin menjelajah
BKB dan sebagainya gitu kan, lewat Ampera dan sebagainya. Qadarullah terjawab itu di kolaborasi sama TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Qadarullah Kak Ilham dan teman Pro 4, Sahabat Juang Indonesia itu viral pada saat itu. Karena di Instagram. Itu dan di tahun berapa itu ya? 2017 sudah mulai Iya, viral. mulai naiknya itu ya. Bahkan yang tadi awalnya kami belum punya nama. Belum punya nama, tiba-tiba saya posting di sosial media, dilihat oleh tim media, bahkan televisi. Akhirnya mereka mengundang kita. Akhirnya kita buat nama tadi. Wah. Buat nama gitu, dan akhirnya beriringnya waktu semakin banyak teman-teman yang mau bergabung. Satu, dua. Itu Akhirnya di rame awal berdirinya Sahabat Juang Indonesia pada saat itu ada berapa anggota nih, Ustaz Aryadi? Iya, yang awal itu lebih kurang 5. 5 ya Iya, awalnya sama ya. istri ya. Sekarang udah berapa nih sekarang? Sekarang lebih kurang 80. Waduh. Itu sudah tersebar di seluruh Indonesia insya Allah. Ini saya dengarnya juga udah merinding ya, jauh sekali tuh dari 5 sampai ke 80. Iya. Dari teman-teman yang datang bergabung ini, mereka apa ya? Pernah kayak ada semacam dialog dengan Ustaz Aryadi sebagai founder, keinginan mereka untuk bergabung tuh lebih kemana tuh? Keinginan mereka Ibadah tuh ya mungkin lebih ya? kepada macam-macam sih Kak Ilham. Karena kan ada teman-teman yang emang beliau aktivis, Oke. ada juga anak-anak yang masih SMA dan dia mau belajar, Kak saya mau belajar tentang public speaking gitu atau apa gitu kan. Karena kan kita kan punya giat nih ke Oh, anak-anak. jadi ada juga program itu. Terus kayak media, kita kan ngelatih teman-teman yang punya bakat media. Nantinya mereka bisa menjadi tim media kita gitu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi emang awalnya tuh beda-beda, tapi fokusnya kita tuh kepada Sosial ya? sosial dan dakwah seperti itu Kak Ilham. Baik. Nah, ini kalau tadi yang kembali dengan pertanyaan visinya mungkin, visi sama misi ya, di Bang Haris sebagai ketua, bagaimana tuh untuk Sahabat Juang Indonesia? Baik, jadi untuk visi dan misi dari Yayasan Sahabat Juang Indonesia ini, Oh, jadi maaf, ini udah berbentuk yayasan juga ya? ya kita sudah resmi juga, sudah ada SK dari kementerian. Oke. Jadi Bagaimana untuk tuh? visi misi kita ini Bang, mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat yang mengutamakan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Juga di sini mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani juga. Di sini juga Yayasan Sahabat Juang Indonesia itu menanamkan jiwa atau menumbuhkan jiwa sosial kepada setiap relawan yang terlibat juga di sini. Tentunya misi kita dengan menjalankan sosialisasi, edukasi, pelatihan-pelatihan, yang mana hal ini bisa mengembangkan potensi setiap relawan. Jadi yang kitanya tadi itu nggak bisa desain. Semenjak di sini ada ini juga ya, pelatihan skill juga ya. Jadi kita selain sosialisasi dan edukasi, kita juga ada pelatihan yang memang pelatihan tersebut kita itu kerjasama dengan instansi pemerintahan dan juga non pemerintahan. Nah, di situ kita hadirkan relawan-relawan SJI untuk ikut serta dalam pelatihan tersebut, misalnya pelatihan desain atau fotografi dan lain sebagainya. Dari pelatihan, edukasi dan sosialisasi situ harapannya bisa memberikan Peluang manfaat bagi setiap relawannya, dan tentunya manfaat tersebut juga akan berdampak kepada masyarakat. Tentunya. Jadi itu visi misi kita, mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, juga mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Dengan kita dirikan posyandu remaja ya. Jadi kita ada posyandu remaja yang tadi dibilang oleh Ustadz Ari di di Gandus. Harapan kita sih posyandu remaja ini juga tidak hanya di situ. Harapannya juga ke depannya posyandu remaja ini ada di daerah-daerah lain juga. Jadi selain jangkauannya lebih meluas lebih meluas lagi untuk kesehatan ini ya. Jadi kita ada cek kesehatan di situ, kita ada donor darah, kita ada olahraga dan semacamnya. Jadi masyarakat itu juga tidak hanya kerja, tidak hanya mencari nafkah untuk keluarganya, tapi juga memikirkan masalah kesehatan mereka di situ. Ya, kalau misinya sih ya tadi ya hampir sama ya mungkin. Menjalankan sosialisasi, edukasi, pelatihan-pelatihan, mendirikan posyandu remaja dan semacamnya. Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat dan mungkin muncul pertanyaan juga, untuk Yayasan Sahabat Juang Indonesia ini yayasan non profit ya, Bang ya?
Iya, baik. non profit. Jadi memang qadarullah ini Relawan. memang lillahi ta'alanya itu tadi ya untuk program yang dijalankan di Sahabat Juang Indonesia. Nah ini kita ke program tadi disebutkan oleh Bang Haris bahwa ada Posyandu Remaja. Iya. Ini cukup unik juga ya karena biasanya di masyarakat Posyandu itu untuk balita. Iya. Nah ini konotasi dengan kalimat Posyandu Remaja ini lebih kemana tuh programnya? Jadi Posyandu Remaja ini kita dirikan untuk warga di Desa Gandus ya. Oke. Di Desa Sungai Rengas di Gandus. Itu untuk cek kesehatan setiap tahunnya sih. Untuk cek kesehatan lansia di sana. Jadi yang lansia di sana itu dicek kesehatannya oleh remaja-remaja di desa tersebut. Oh gitu. Baik. Dan itu bukan dari bagian anggota dari Sahabat Juang Indonesia bukan? Bagian dari bagian Sahabat juga. Indonesia, ya. Jadi Posyandu Remaja Indonesia juga. Jadi gini Bang Ilham, Iya. apa namanya? Posyandu Remaja itu anak program dari Sahabat Juang Indonesia. Oh begitu. Jadi timnya itu juga ada relawan Dari Sahabat kita, Juang juga. Sahabat Juang Indonesia dan masyarakat di sana. Jadi kita memberdayakan. kolaborasi gitu ya? Betul. Jadi tujuannya tuh mereka tuh mandiri, aktif di masyarakat. Jadi nggak hanya kami yang datang ke sana, tapi mereka sudah siap, sudah bisa, sudah belajar gitu. Jadi kita ajak kader kita para remaja itu yang tamat, yang masih sekolah SMP, SMA itu menjadi kader Posyandu Remajanya. Jadi mereka sebagai pengurusnya. Kita dari Sahabat Juang Indonesia itu sebagai kayak ngedampingin aja gitu. Mentor gitu ya. Memberikan motivasi seperti itu. Jadi emang yang bertugas tuh mereka gitu. Dan juga kita berkolaborasi bersinergi dengan Puskesmas Gandus Palembang. Jadi kita kolaborasi karena juga sudah dapat SK dari Lurah Purwokerto. Jadi emang resmi banget dan alhamdulillah qadarullah di tahun 2022 kalau nggak salah kita tuh menjadi tempat kaji banding PKK dari Pali. Wah itu Jadi ya. kayak percontohan gitu mewakili Kota Palembang. Jadi ibu-ibu PKK yang mau membuka Posyandu Remaja kemarin tuh ke sana Gitu. ke tempat kita seperti itu. Jadi keberadaan Sahabat Juang Indonesia di Palembang ini benar-benar sudah berimpact sekali ya. Alhamdulillah. Dan bahkan ini memang seperti yang tadi di awal disampaikan oleh Ustaz Aryadi bahwa sudah banyak media juga yang pengen menggali informasinya ya karena ini benar-benar menginspirasi dan ini wadah yang sangat positif sekali ya. Selain itu berdampak kepada masyarakat secara langsung, penerima manfaatnya juga dan termasuk juga ini ada nilai ibadahnya juga ya saya. Dan kita pengen tahu juga untuk tadi disampaikan ada pelatihan skill nih yang disampaikan oleh Bang Haris ini untuk skill-skill yang ada semacam pelatihannya di Sahabat Juang Indonesia ini apa aja tuh? Kalau pelatihan itu macam-macam Bang ya. Kita ada pelatihan dakwah. Ada pelatihan dakwah Ada juga juga. pelatihan dakwah di situ. Kita juga ada pelatihan desain. Dan tentunya juga kita ada pelatihan public speaking dan juga yang lainnya. Kalau untuk pelatihan desain, pelatihan public speaking itu mungkin kita terlibat dengan komunitas lain. Kolaborasi ya. Kolaborasi dengan komunitas lain. Salah satu contohnya ini. Ya, salah satu contohnya itu kita kolaborasi dengan RRI ini. Iya, ini sebagai Latihan ini- public speaking ya. Iya. Jadi ini melatih public speaking juga dan menyampaikan aspirasi juga. Benar. Menyampaikan aspirasi. Dan juga tentunya kita juga dapat undangan juga dari instansi lain seperti pelatihan desain tadi, pelatihan UMKM dan lainnya. Kita menghadirkan relawan. Nah di situ relawan mempunyai kesempatan untuk melatih potensi dirinya. Dan tentunya kalau dakwah ini, jadi kita ini di bulan Ramadan juga ada Giatnya banyak ya kayaknya ya. Ya di bulan Ramadan khususnya kita ada berbagi takjil, ya, berbagi buka puasa. Kita juga kunjungan ke panti asuhan. Kita juga berbagi paket sembako. Kita juga mengisi kultum ya sebelum berbuka puasa ya. Mengisi kultum di RRI juga. Anten-anten nunggu buku itu ya. Iya, jadi kita juga. Nah, jadi di situ juga dari hari pertama puasa sampai hari terakhir puasa kita diberikan kesempatan untuk mengisi ceramah juga Di Pro 2 itu ya. RRI. Tetangga kita tuh. Iya, tentunya di sini juga. Dan di situ juga bagi teman-teman kita yang memang sudah berlatar belakang ya, yang sudah ada basicnya, yang memang sudah
menempuh pendidikan sebelumnya. Dengan adanya RRI Pro dan SJI berkolaborasi, jadi mereka di sini bisa menyampaikan, sinerginya lebih ini ya. Mereka bisa menyampaikan apa yang telah mereka pelajari di sekolah mereka. Gitu. Mereka bisa mengasah kemampuan mereka. Jadi untuk pelatihan itu ya dari kegiatan-kegiatan kita ini Bang, dari kegiatan-kegiatan kita baik individu ataupun juga kolaborasi baik dari RRI ataupun kolaborasi pihak luar dengan pihak luar lainnya. Baik. Nah ini tadi mengenai pelatihannya ini lahir karena memang relawan-relawan yang ada di sini orang-orang yang punya skill di situ yang akhirnya menjadi mentor, atau memang ini dicetuskan atas musyawarah bersama begitu? Ya, awalnya semua relawan tuh nggak ada basic juga sih. Ada beberapa yang punya basic dakwah gitu. Tapi Kak, saya mau ikutan dong, ikut ngisi-ngisi ceramah gitu kan. Akhirnya aku bilang, antum belajar ya. Nah, kalau kita mau ceramah kita harus punya dalilnya gitu. Ada Al-Qur'annya sama hadisnya. Jadi qadarullah belajar dan terus belajar. Akhirnya mereka berani ngomong. Awalnya di skala kecil gitu. Kalau udah lumayan berani dan sudah bagus penyampaiannya, kita bisa share ke RRI dan sebagainya seperti itu. Kayak MC kan berawal dari MC komunitas yayasan kita gitu kan. Akhirnya mulai belajar lagi merambah MC apa, MC ini, MC itu dan sebagainya seterusnya. Dan termasuk dengan skill-skill yang lain tadi juga ya, kayak ada apalagi tuh tadi. Kalau desain grafis tuh kita desain. mengamanahkan kepada teman-teman yang desain tuh, Kak aku nggak bisa ini. Antum bisa loh ini contohnya. Akhirnya dia belajar karena mungkin terpaksa juga ya. Akhirnya dia bisa. Yang awalnya dia nggak bisa buat flyer, nggak bisa edit video, akhirnya qadarullah beliau mau belajar seperti itu. Jadi kuncinya belajar itu tadi ya Ustaz ya. Emang karena tagline kita tuh belajar sepanjang hayat. Nah itu. Dan Ustaz Aryadi sebagai founder biasanya menyemangati teman-teman di Sahabat Juang Indonesia tuh gimana nih caranya? Pasti manusiawi kayak ada up and down-nya gitu ya. Biasanya lebih kemana nih Ustaz? Kalau saya sih, kalau biasanya tuh pasti ada sapa di grup ya, apa kabarnya, walaupun mungkin teman-teman pada sibuk, ya saya maklumin aja gitu Bang Ilham. Jadi beberapa saat itu akhirnya teman-teman ngerespon di grup. Terus kita punya program, kita share tentang flyer kita. Kita ada program tentang berbagi Al-Quran, wakaf Al-Quran. Oke teman-teman silakan di-share ya, kita syiar tentang kegiatan Sahabat Juang Indonesia. Teman-teman pun buat story di WA atau mungkin buat di Instagram dan sebagainya. Membantu untuk mempublish ya. Jadi mereka syiar tentang kegiatan Sahabat Juang Indonesia. Makanya aku bilang teman-teman nggak apa-apa kalau emang nggak bisa aktif secara langsung. Teman-teman juga bisa share tentang kegiatan kita, mungkin bisa bantu link atau channel ke tempat ke para donatur yang bisa memberikan hartanya kepada Sahabat Juang untuk program kita dan sebagainya seperti itu. Karena juga kita tuh emang butuh ya dana gitu Bang Ilham, karena emang untuk operasionalnya ya. Modal kita tuh Rp0. Qadarullah sekarang walaupun dengan modal Rp0 kita bisa berbuat dan berdampak untuk masyarakat yang luas insya Allah. Jadi tidak ada target khusus ya, semua masyarakat kalangan begitu ya memang membutuhkan dan sesuai dengan program yang ada di Sahabat Juang Indonesia, ini pasti akan tersentuh juga ya. Penerima manfaatnya begitu. Kemarin kita datang ke Banjarbandang di Muratara. Terus kita juga berbagi ngebantu teman-teman yang terdampak atau rumahnya terbakar gitu, kebakaran di Palembang maupun di luar Palembang juga seperti itu. Jadi banyak juga program-program yang lainnya. Seperti yang tadi aku bilang, kita punya wakaf 10.000 Al-Quran dan Iqra untuk Indonesia. Itu udah kita sebar di Sumsel, udah semua Sumatera Selatan, udah di Lampung, di Jogja, di Pekanbaru juga kita udah sebar seperti itu Kak Ilham. Jadi alhamdulillah berkat adanya relawan kita bisa meluaskan manfaat seperti itu. Baik. Nah ini kan sudah di penghujung tahun nih Ustadz ya, udah 2025 di bulan Desember, artinya kita akan berpindah ke 2026. Untuk program di tahun baru nanti, sepanjang 2026, udah ada gagasan belum atau perencanaan begitu? Program apa yang nanti akan digiatkan oleh Sahabat Juang Indonesia? Kalau program ini kan nanti komunikasinya sama kepengurusan baru. Tapi untuk program tahun ini silakan kepada Pak Ketuanya saja. Bang Haris, mungkin untuk 2025 ini program yang sudah dilakukan apa aja tuh? Jadi untuk 2025 ini ada beberapa program yang sudah kita jalankan seperti pendidikan dan dakwah. Kita juga ada
sosial dan kemanusiaan, dan juga olahraga dan juga kesehatan. Kalau pendidikan dan dakwah ini ya salah satunya yang telah kita lakukan, kita ada kegiatan belajar mengaji juga ya sesama. Oh, ada belajar mengaji belajar tuh. mengaji juga sesama relawan ya. Sesama relawan di Yayasan Sahabat Juang Indonesia. Kita juga ada ada posyandu remaja tadi, mendirikan posyandu remaja tadi juga termasuk pendidikan dan dakwah. Dan sebelumnya juga di pendidikan dan dakwah ini kita juga ada rumah tahfiz kayaknya. Rumah tahfiz. Rumah tahfiz Sahabat Quran dan Rumah Quran Sriwijaya. Oh itu. Itu di bawah naungan Sahabat Juang juga ya? Di bawah naungan Sahabat Juang Indonesia juga. Memang sih sekarang untuk tahfiz di lapas ini sedang vakum karena memang beberapa ustadz dan pengajarnya itu sedang ada halangan ya. Tapi ada juga kita di sini selain di Rutan, kita juga mendirikan TPA, TPA dan TK di TPA Al-Ikhlas UIN di daerah UIN, sama juga di sahabat Quran Sriwijaya ya, sahabat Quran Sriwijaya, sama juga di Rumah Singgah Sriwijaya, Rumah Quran Sriwijaya ya, Rumah Quran Sriwijaya. Jadi kita walaupun vakum yang di Rutan, tahfiznya kita juga ada TPA di beberapa daerah tadi. Jadi ada 3 TPA tadi, di TPA Al-Ikhlas di daerah UIN itu yang dulunya hanya musola biasa. Sekarang alhamdulillah udah mulai rame ya. Sekarang alhamdulillah musola itu tidak hanya tempat sholat, tapi juga di situ tempat belajar anak-anak warga RT 21 dan RT 20 warga setempat untuk belajar mengaji. Yang dari beberapa orang, nggak sampai 10 orang itu santrinya sekarang sudah 30. Wah, dan sudah ada yang wisuda ya. Oh gitu. Sudah ada yang wisuda. Saya ingat waktu itu di zaman saya itu ada munakosa itu kayak kelulusan untuk supaya kita bisa wisuda gitu. Betul. Ya. Jadi baru-baru ini ada 5 santri yang wisuda di TPA itu, di TPA Al-Ikhlas, dan sekarang alhamdulillah sudah terdaftar di BKPRMI, sudah ada nomor unitnya juga. Oh, ada unitnya juga. Kami dulu unit 176. Masih hafal ya. Masih hafal nih, tengok tepuk Islam itu kan. Sudah ada nomor unitnya, sudah ada nomor statistiknya. Dan alhamdulillah itu berkat perjuangan kita juga. Kita mendirikan di situ, kita atur administrasi dan segala macamnya. Dan tentunya tidak cuma di daerah Pahlawan, UIN itu saja. Kita juga ada di daerah Sabta Marga itu di Rumah Singgah Sriwijaya. Sriwijaya itu juga kita mendirikan TPA juga, dan alhamdulillah juga sudah bekerja sama dengan BKPRMI, sudah terlibat dengan nomor unit juga, sudah ada nomor statistik lebih resmi gitu. Wah gitu. Jadi legalitasnya udah ada semua ya, gitu ya. Dan juga satu lagi di Rumah Tahfiz Sahabat Al-Quran. Oh itu. Rumah Tahfiz Sahabat Quran. Di kawasan mana itu? Di Yayasan. Di Yayasan. Sanusi. Ya. Sanusi itu yang di dekat SMA 6 itu ya? Di rumah kami. Oh di Yayasan Aryadi langsung. Iya, di Yayasan. Jadi di situ. Jadi untuk pendidikan ini ya lumayan banyak juga ya. Salah satunya yang saya sebutkan tadi. Yang sebelumnya kita itu ada tahfiz di Rutan, yang sekarang vakum, tapi kita alhamdulillah timbul TPA di luar Rutan ya, tadi di masyarakat ya. Itu untuk pendidikan dan dakwah. Dan juga ada juga kultum juga di bulan Ramadan ya, untuk pendidikan dan dakwah. Dan itu yang rutin ya. Ya, dan untuk sosial dan kemanusiaan itu kita ada bantuan juga, memberikan bantuan kepada korban bencana. Oh gitu. Misal bencana kebakaran. Jadi teman-teman langsung turun ke lapangan gitu ya. Jadi ketika ada bencana kebakaran, nah seperti yang baru kemarin itu di Tiga Ulu ya. Tiga Ulu sama berapa ilir itu? 35 ilir. 35 ilir. Jadi di Ulu dan Ilir itu terjadi kebakaran, di situ informasi itu masuk ke kita. Masuk ke kita, kemudian ada assessment dulu. Ya, assessment dulu. Jadi tim relawan survei ke sana, kemudian setelah survei ke sana mendapatkan informasi bahwa sekian rumah terbakar, sekian rumah yang terdampak, dan ini yang dibutuhkan. Maka kita kembali kepada yayasan, kemudian kita mengumpulkan donasi baik berupa uang, makanan ataupun juga pakaian. Kita salurkan di beberapa hari selanjutnya, kita salurkan ke sana. Itu untuk sosial dan kemanusiaan. Tapi tidak cuma kebakaran juga sih.
dengan bencana lainnya juga gitu ya. Kita juga ada program peduli Palestina juga ada. Oh, itu. Jadi tidak cuma hanya termasuk kemarin bergabung juga tuh yang di Montpellier itu ya. Aksi itu tadi. Jadi tidak cuma di Sumatera Selatan, tidak cuma di negara kita Republik Indonesia ini, kita juga ada program yang mungkin bermanfaat untuk saudara kita di Palestina sana. Jadi kita sudah hampir 50 juta sudah menyalurkan donasi ke sana, alhamdulillah. Bahkan lebih Kak Aris. Waduh, luar biasa sekali ya. Lebih dari 50. Dan itu teman-teman sahabat juang Indonesia semua yang mengumpulkan donasi itu tadi ya. Ya, tentunya dengan komunitas lain juga. Kita kolaborasi, kita mengumpulkan, dan mudah-mudahan donasi tersebut sampai di sana dalam bentuk makanan, obat-obatan, selimut, pakaian, dan semua yang dibutuhkan saudara kita di sana, mudah-mudahan sampai. Ya, kalau kita pikir-pikir ya, alhamdulillah ya, banyak sekali manfaat yang kita berikan, baik di tempat tinggal kita sendiri, baik di daerah kita sendiri, bahkan sampai ke bumi Syam, sampai ke Palestina sana. Jadi SJI ini, Sahabat Juang Indonesia ini benar-benar menjadi jembatan untuk ke jannah ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah, amin. Ya rabbal alamin. Baik, nah ini kalau kita lihat Ustaz Aryadi dengan begitu aktif di berbagai macam organisasi ya, terutama di organisasi sosial. Tentu di sini Ustaz Aryadi punya dorongan secara pribadi begitu. Ini lebih ke mana nih Ustaz? Kenapa nih untuk selalu kita memilih organisasi kemanusiaan atau yang sosial ini? Kenapa alasan Ustaz Aryadi? Kita pengen tahu nih, karena banyak sekali nih kegiatan dari Ustaz Aryadi yang kita lihat, yang mengumpulkan donasi untuk ke Palestina, dan juga belum nanti juga yang tadi menyentuh masyarakat langsung gitu ya dengan program yang digagas. Ini bagaimana nih Ustaz? Ya, jadi yang motivasi saya itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi ini yang saya tekankan kepada diri saya pribadi, bahkan untuk teman-teman juga. Ayo kita berjuang, yuk kita sama-sama berikhtiar untuk selalu memberikan manfaat untuk diri kita, masyarakat luas, seperti itu. Jadi minimal kita tuh bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kita sehat, kita tuh kalau punya aktivitas, insya Allah kita akan nggak stres gitu, Bang Ilham. Jadi kita punya kegiatan, punya ketemu sama seseorang, mendapatkan inspirasi dan sebagainya seperti itu. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena itu juga kita lebih fokus ke dakwah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, seperti itu. Jadi aku tuh pengen dekat sama Al-Qur'an. Mungkin Bang Ilham dan teman-teman Pro 4, kalau kita nggak buat TPA atau rumah tahfiz, mungkin kita jarang nih ngaji. Iya, karena kesibuk kerja. Tapi ketika kita berhadapan sama santri, maka kita mau nggak mau akan ngaji gitu, karena menyimak mereka gitu. Karena saya tuh pengen banget menjadi sahabat Al-Qur'an sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan qadarullah Bang Ilham dan teman-teman Pro 4, insya Allah tanggal 20 Desember ini kita akan mewisuda para santri. Itu ada yang wisuda 5 juz Al-Quran, ada yang 3 juz, ada yang 1 juz, dan 2 juz itu di rumah tahfiz Sahabat Quran, itu di rumah kami. Boleh hadir Bang Ilham dan teman-teman perempat. Iya. Itu di Sersansani ya? Di Sanusi, Lorong Khalifah. Di mana tuh? Dekat apa ya? Aku sebutin ya. Dekat Dr. Vidi. Oh, dekat Dr. Vidi. Waduh, saya dari kecil perubahannya di situ. Nah, dari yang dulu rumahnya ini ya, sekarang udah gede sekali itu tuh. Rumah kami, yayasan kami tuh di depan tempat beliau yang lama. Oh, yang lama itu. Betul. Oke, yang ada lorong kecil itu ya. Ya, itu, iya. Oh, di situ. Oh, di depan. Saya zaman sekolah sering jalan kaki ke situ sama teman-teman main ke situ kan. SMP 26 ya. Iya, betul. Oke, nah kalau Ustadz Aryadi sampai kapan ya akan selalu melakukan kebaikan ya Ustadz? Ya, sampai akhir hayat nanti ya. Karena sama tagline kan belajar sepanjang hayat. Sampai kita akhir hayat kita pun terus belajar. Belajar dari teman-teman sebaya kita, belajar dari siapa yang kita temuin, belajar dari alam sekitar kita. Jadi kita tuh belajar dan terus belajar. Yang sering aku bilang, kita jangan malu, jangan takut untuk belajar. Kayak Kak Haris nih, Kak aku belum berani nih untuk ngomong.
kemarin teman kita launching nih, launching rumah sehat Muntasir namanya. Mustanir ya. Qadarullah beliau didaulat untuk jadi MC. Aku belum bisa Kak. Akhirnya dia mau gitu kan. Dadakan kan. Makanya aku bilang inilah tempat kita Oh iya, belajar. kalau Bang Haris ini bergabungnya sudah sejak tahun berapa tuh? Kalau saya bergabung di Sahabat Juang Indonesia ini dari tahun 2022 Bang. 2022. Artinya ini tahun ketiga ya? Iya, tahun ketiga ini. Dan Diajak temen juga. Kan kita kan memang ada open recruitment ya setiap tahunnya. Nah, setiap tahun ya di USA ya? Iya, setiap tahun kita ada open recruitment. Nah, Dan sebentar lagi tanggal 25 Desember ya. Dan tanggal 25 Desember ini Akan kita ada akan oprek ada ya? oprek lagi. Jadi bagi teman-teman pendengar RRI Pro 4 ya. Oke. RRI Pro 4 bagi yang memang berminat, yang ingin mengembangkan potensi dirinya atau memang penasaran bagaimana sih supaya bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya, boleh bergabung bersama kami di Untuk Yayasan. persyaratannya apa nih Bang? Untuk persyaratannya ya cukup follow Instagram. Niat yang pastinya. Ya, Niat yang nama jelas itu niat dulu ya. Nah, yang jelas niat untuk Belajar. bisa belajar lebih baik lagi, niat untuk diri sendiri agar bisa lebih baik lagi, dan juga tentunya niat untuk masyarakat luas. Nah, dan juga tentunya setelah ada niat yang baik untuk diri sendiri dan masyarakat, juga follow IG kita juga, jangan lupa ya. Di mana tuh IG-nya? Sahabat Juang Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, jadi follow Instagram Sahabat Juang Indonesia, Posyandu Remaja dan Dai Idaman. Kemudian nanti isi Formulir. isi form ya. Link ya. Jadi kita ada link form, kemudian isi di form itu. Nah, nanti setelah diisi form tersebut pada tanggal 25 kita akan adakan acaranya, oprek tersebut. Setiap tahun kita adakan oprek ini. Nah, kalau Dan saya ini tidak ada batas usia gitu? Nggak ada. nggak ada. Tidak ya? Yang lanjut usia juga boleh sih. Boleh. Kalau memang masih ada kuat. keinginan ya. Kalau masih Karena ada ini memang memberikan wadah untuk siapapun yang ingin melakukan kebaikan begitu. Iya, tentunya juga kalau yang sudah lanjut usia mau gabung nggak apa-apa sih, karena memang kita ini nggak harus ikut menjadi tenaga ya. Benar. Bisa juga mungkin yang sudah Bentuk lanjut lain usia ya. itu bisa memberikan ide atau masukan atau bahkan pengalaman dia masih Terdahulu, muda, ya pengalaman dia terdahulu bisa memberikan masukan kepada kami yang masih muda ini. Kan? Jadi untuk oprek ini tidak terbatas usianya ya. Oke. Tidak terbatas usia. Ini ada program, pasti ada anggarannya juga yang perlu dikeluarkan begitu ya. Iya. Anda ini pendengar kita, jangkauan kita sampai menembus dari hati seseorang yang siap untuk membantu dari program Sahabat Juang Indonesia ini, menerima dalam bentuk apa aja nih supportnya? Kalau support sih kita dalam bentuk ide, dalam bentuk masukan, dalam bentuk apapun ya. Salah satunya tadi itu uang ya kayak ya. Salah satunya juga uang, pakaian dan lainnya juga bisa membantu dalam berjalannya program kita ya. Apalagi donasi ini ya. Iya. Jadi jangan pernah ada rasa keraguan ya untuk pendengar kita ya, karena memang insya Allah ini akan sampai langsung kepada penerima manfaatnya itu tadi ya, melalui program yang sudah disiapkan oleh Sahabat Juang Indonesia tadi. Jadi setiap apa yang kita salurkan itu akan kita publikasikan, akan kita laporkan. Oh, ada laporannya juga. Iya, gitu? ada laporan dan akan kita publikasikan. Jadi jangan takut untuk support dalam kegiatan kita. Jadi ada laporannya, ada publikasinya bahwa sampai bahwa apa yang diberikan itu sampai kepada penerima manfaat. Itu. Iya, seperti yang kemarin Bang Ilham dan teman Pro 4 kita ketika aksi yang Palestina yang kemarin di Montera itu Montera, ya. itu alhamdulillah qadarullah terkumpul 30 juta Waduh. melalui Sahabat Juang Indonesia. Itu langsung kita serahkan kepada teman-teman aksi. Dan mereka akan langsung menyalurkan ke lokasi yang terdampak di Palestina seperti itu. Oke, jadi jangan sampai kita tuh terdoktrin ya dengan banyaknya kasus, dengan ini itu dan lain sebagainya. Karena memang Sahabat Juang Indonesia ini begitu sangat sudah ini ya, sudah dikenal juga ya, apalagi di Palembang, sampai banyak program juga ke lapangan juga udah turun langsung ke situ. Nah, kalau di lapangan kita pengen tahu seperti ada interaksi apa gitu kepada masyarakat yang penerima manfaatnya dengan hadirnya Sahabat Juang, dengan bantuan yang didatangkan begitu. Jadi Bang Ilham dan teman Pro 4 ini saya ambil contoh di lapas ya. Nah, di lapas itu kan pada para narapidana kan bingung nih, Ustaz nggak takut ya sama kami gitu. Iya, saya kan narapidana. Emangnya hantu apa itu saya kan yang ngebegal lah, saya inilah itulah.
kan mereka cerita tuh. Aku bilang biasa aja kali, nggak takut lah, kita kan sama-sama manusia. Takut sama Allah, aku bilang gitu. Tapi itu dalam kondisi santai satu gitu. ruangan gitu ya saya. Jadi kalau di Rutan Pak Jo tuh Bang Ilham, kita tuh punya madrasah namanya. Oh, di situ. Madrasah At-Taubah di Rutan Pak Jo ya. Walaupun kami secara badan nggak ke sana, tapi ikhtiar awal kita rintis sampai saat ini tetap berdiri. Itu bersama ustadz-ustadz yang lainnya yang bisa hadir di sana karena keterbatasan waktu kami seperti itu. Jadi teman-teman relawan yang bisa mengedukasi di sana, baik itu belajar tentang sholat, toharo dan sebagainya. Jadi mereka tuh belajar dan terus belajar sampai saat ini. Bahkan kemarin kayak di lapas narkotika Banyuasin, alhamdulillah sudah ada santri yang wisuda 1 juz 30. Itu programnya tuh hanya 6 bulan. 6 bulan qadarullah mereka sudah bisa menghatamkan juz 30 Al-Qur'an seperti itu. Jadi itu merupakan semangat bagi kami Bang Ilham. Kami merasa berarti ikhtiar kecil kita tuh berdampak besar bagi mereka. Dan bisa merubah seseorang ya. Betul. Jadi mereka tuh semangat hafalan satu ayat. Akhirnya ketika pekanan tiba mereka bisa menyetorkan hafalannya. Walaupun mungkin kita sibuk ya, atau mungkin kita capek, pegel karena jarak tempuh dari Palembang ke Banyuasin itu kan lumayan jauh. Itu. Kalau pakai motor panas banget, debuan. Kalau pakai mobil macet juga gitu. Jadi emang perjuangan sekali tapi ya. Perjuangan. Akhirnya selesai program kita, dan qadarullah walaupun kita belum lanjut lagi program tahfiz, tapi para dai kita tetap mengisi khutbah di sana. Di hari Jumat para dai kita masih mengisi, memberikan motivasi melalui khutbah di lapas narkotika Banyuasin. Pengaruhnya itu luar biasa Bang ya. Impactnya ya. Impactnya luar biasa. Jadi napi-napi di situ tuh yang tidak kenal huruf hijaiyah sekarang alhamdulillah sudah bisa mengaji. Wah, ini. Sudah, bahkan hafalannya juga itu mungkin udah mulai ini ya. Lebih dari kita hafalannya. Yang kita hafalan tadi nggak sampai 1 juz, hafalan mereka kalau nggak salah kemarin udah lebih dari 3 juz kayak. Tapi mudah-mudahan tidak cuma di lapas Pak Jo aja, mudah-mudahan kita doakan bisa menyebar ke banyak tempat yang memang membutuhkan begitu. Bahkan Bang Ilham yang kadang bikin kita semangat tuh mereka tetap istiqomah kayak puasa Senin Kamis. Yang di lapas itu? Atau bahkan puasa Nabi Daud gitu. Bahkan seperti itu. Itu kenapa saya bilang seperti itu, karena ketika mereka di luar udah bebas nih dari penjara, dari rutan, ketemu di luar nih, kita tanpa chatting, tanpa apa, tiba-tiba ketemu. Pernah ada pengalaman itu, Sab? Bahkan sering gitu. Aku lagi nongkrong nih, lagi makan nih. Ustadz Ari kan? Siapa? Saya alumni Ustadz. Alumni mana? Alumni Rutan Pak Jo Palembang. Oh, Masya Allah, tabarakallah, langsung dipeluk. Ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, semangat gitu. Dan akhirnya beliau istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah juga sholatnya dan sebagainya. Itu kan luar biasa. Belum lagi ketika saya berteduh di jalan, ada bapak lansia menyapa. Ustadz, saya tuh bingung dari tadi tuh kayak mau nyapa tapi takutnya salah gitu. Hanya pas aku mau pulang baru dipanggilnya Ustadz Ari ya. Iya nih. Ini siapa nih? Saya alumni gitu. Alumni mana? Aku bilang ya. Alumni ini. Nah, akhirnya ya Allah ya Rahman, berarti jadi mereka ingat sama kita. Letak apa ya Ustadz ya? Tidak ternilai dengan nominal begitu. Betul. Dan tidak ternilai dengan pujian begitu. Karena ya itu tadi ya, dengan adanya mereka ingat sama kita. Artinya ternyata yang dilakukan Ustadz dan teman-teman sahabat juang lainnya itu sangat merubah gitu ya. Dan juga mereka merasakan sekali dampak positifnya yang tadinya mungkin di lembah hitam begitu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah menuju ke lebih baik. Alhamdulillah. Kalau Bang Haris juga punya pengalaman mungkin setelah ikut bergabung di Sahabat Juang Indonesia, terjun ke lapangan seperti apa tuh? Jadi gimana ya? Di dalam diri ini mungkin bertumbuh ya, mungkin tumbuh jiwa sosial saya tumbuh di sini juga. Saya semenjak bergabung di sini lebih gimana ya, hati itu lebih mudah tersentuh ketika melihat mereka ketika lihat kondisi sekitar, ketika melihat masyarakat yang memang sulit dalam segi finansialnya, ketika melihat masyarakat yang sakit, bahkan ketika melihat masyarakat yang ingin sekolah tapi tidak mampu. Hati saya itu gimana ya, semenjak bergabung di sini, semenjak ikut kegiatan setiap kegiatan yang ada di Sahabat Juang Indonesia ini, mulai tersentuh untuk bagaimana sih supaya hidup ini
nggak cuman cari uang, tidur, Duniawi saja ya ya. duniawi saja, tapi juga bisa memberikan memberikan manfaat, bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat sekitar, ataupun juga memberikan kebaikan untuk diri saya sendiri pribadi. Jadi impactnya tuh di situ ya. Semenjak saya bergabung di sini, saya mulai timbul pikiran untuk memberikan kebaikan, memberikan manfaat untuk teman-teman, untuk diri sendiri, dan khususnya kepada masyarakat gitu. Jadi semenjak bergabung di sini tuh jiwa sosial tumbuh ya. Gitu. Dan ini juga apa ya, kayak pengen terus dan terus gitu ya menebarkan kebaikan, dan juga mengajak lingkungan sekitar juga, kayak teman-teman di sekitar kita, keluarga kita, untuk ayo ikut bagaimana hidup ini untuk lebih bermanfaat ya. Salah satunya untuk melakukan kebaikan kepada sesama manusia juga ya. Begitu. Jadi kita hidup itu nggak cuman untuk diri sendiri, tapi ada orang lain yang memang butuh uluran tangan kita di situ. Jadi sesuai motivasi Ustadz Aryadi tadi, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah ini bermanfaat mungkin tidak mesti dalam bentuk nominal ya. Tidak dalam bentuk nominal. Jadi kita bisa melakukan banyak hal. Seperti yang di Sahabat Juang. Mungkin kita punya skill desain, kita bisa melatih gitu ya. Kita bisa desain, misalnya kita mau buat acara oprek ini ya, acara oprek ini kita mau ada acara open donasi segala macam, itu kan kita butuh flyer, kita butuh juga video. Nah, itu kita butuh desainer kan, kita butuh desain untuk bikin flyer dan segala macam. Dan insya Allah sebentar lagi baru rencana kita juga akan mau funding ya, mau funding bersama beberapa komunitas lain, funding untuk di Sumatera yang terjadi baru-baru ini. Di Sumatera Utara ya. Ya, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi mudah-mudahan akan terlaksana ya. Kita sebentar lagi akan mengadakan funding bersama beberapa komunitas lainnya, karena memang di sana tuh memang sedang kekurangan logistik. Benar. Sedang kekurangan. Sampai kemarin saya melihat updatean informasinya, masyarakat tuh sampai melakukan penjarahan ya. Mereka menjara salah satu tempat minimarket ya. Minimarket di situ kan. Itu mereka itu bukan kondisi niat, ya kali ya. Bukan niat untuk melakukan kejahatan, bukan. Memang karena mereka terdesak ya. Mereka terdesak kebutuhan makanan, dan juga logistik memang terputus karena jalan, akses jalannya semuanya terendam di situ ya. Mudah-mudahan logistik akan sampai melalui jalur udara ya. Amin. Jalur udara, dan sebentar lagi insya Allah akan kita gelar funding ya, baik funding secara langsung di jalanan ataupun juga melalui sosial media. Jadi juga mengundang siapapun itu yang pengen ikutan tergabung di funding ini ya, bisa menjadi bergabung menjadi bagian dari Sahabat Juang Indonesia. Nah ini tambah terasa waktunya sudah 51 menit ini, melangkah ke jam 9 pagi ya. Di penghujung perjumpaan ini mungkin masing-masing ada yang pengen disampaikan nih, baik itu untuk teman-teman di Sahabat Juang Indonesia atau untuk pendengar kita dimanapun berada yang bisa menangkap siaran kita di kesempatan siang kali ini, silakan. Jadi untuk pendengar RRI Pro 4, mari kita ikhtiar, mari kita terus memperbaiki diri, dan juga tentunya mari kita itu hidup itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, bermanfaat juga buat orang lain. Dan mari bergabung bersama kita Yayasan Sahabat Juang Indonesia, yang mana kita sedang melakukan oprek tanggal 25 ya Bang ya tadi ya. Akan kita laksanakan secara resmi pada tanggal 25 Desember. Baik. Kalau Ustadz Ari, apa yang pengen disampaikan tuh? Ya, jadi untuk teman-teman Pro 4 dan para pejuang Sahabat Juang Indonesia, tetap semangat, tetap istiqomah dan rendah hati ya, bukan rendah diri ya. Dan jangan sampai kita merasa tinggi hati dengan apapun yang telah kita capai, dengan apapun yang kita lakukan. Karena sejatinya kita tuh nggak ada apa-apanya tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ikhtiar, doa dan usaha kita harus berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah semoga Allah membukakan keberkahan-keberkahannya, semoga Allah mudahkan ikhtiar kita untuk sama-sama berjuang, sama-sama memberikan manfaat untuk masyarakat umum seperti itu. Dan yang pastinya kita tetap
harus semangat karena kita nggak tahu amal mana yang bisa bawa kita ke Benar. surga. Mungkin ikhtiar dari sahabat Juang Doa dari Indonesia, mana yang bisa betul. ini ya. Mungkin ikhtiar dari usaha kita membantu teman-teman yang sakit atau mungkin para duafa yang susah untuk sekolah dan kita bantu. Terus dan teman-teman yang terdampak bencana dan sebagainya, akhirnya mereka tuh berdoa meminta kepada Allah semoga kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena aku Amin. bilang tadi, teman-teman kita jangan merasa hebat, jangan merasa bangga, jangan merasa sombong dengan apa yang telah kita lakukan. Karena sejatinya kita tuh adalah kecil. Allah yang maha besar seperti itu. Jadi tetap semangat dan terus belajar sepanjang hayat. Oke, baik. Terima kasih waktunya Ustadz Aryadi dan Siap. juga Bang Haris ya. Teruslah untuk menjadi inspirasi buat kami semua di sini ya, terutama untuk pendengar kita juga dengan apa yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi poin grace untuk inspirasi pendengar kita supaya bisa bergiat juga untuk melakukan kebaikan. Betul. Dan Kak Ilham satu lagi insya Allah tanggal 5 Desember ini saya akan ke Yogyakarta bertemu bersama teman-teman relawan di Yogyakarta. Oke, itu Insya dalam Allah. program nasional ya? Ada kaitan juga dengan sahabat Juang. Betul, sahabat Juang Indonesia dan Oke. KPK insya Allah. Nanti berbagi cerita lagi ya sama Siap. kita saya. Mudah-mudahan usaha harinya tidak jenuh ya. Insya Allah. Untuk terus datang ke RRI tentu dengan segala ceritanya, dengan segala inspirasinya yang dimana kita yakin ini akan menjadi jariah mudah-mudahan Amin, untuk ya Rabbal teman-teman sahabat Juang Indonesia. Baik, Manci Bica dulur-dulur, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, kita harus berpisah dan kami harapkan juga ya dengan apa yang tadi sudah didengarkan diambil banyak hal yang sangat menginspirasi ya, terutama untuk kita yang pengen belajar untuk supaya bisa hidup kita lebih bermanfaat sesama manusia tuh ya. Oke, baik, dan kita berpisah untuk di obrolan komunitas sekaligus juga akan menuntaskan kebersamaan kita untuk di Sriwijaya Pagi di edisi Senin tanggal 1 Desember 2025. Yang belum menyimak dari awal silakan tarik undur tayangan kami di tayangan channel YouTube Pro4 Palembang. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.